kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Fiska Herlina, NPM 212310015, Prodi Manajemen Informatika sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Andika Cakromana, NPM 212310024, Prodi Manajemen Informatika. Perkenalkan, nama saya Suratmiati, NPM 2123177, Prodi Manajemen Informatika. Saya Destia Pengadari, NPM 212310059, Prodi Manajemen Informatika. Perkenalkan, nama saya Mimi Wetari, NPM 211038, Prodi Manajemen Informatika. Saya Fani Oktaviani, NPM 212310057, Prodi Manajemen Informatika. Nama Nislan Haryadi, NPM 212310049, Prodi Manajemen Informatika. Memperkenalkan diri, nama saya Nabila Razelia, NPM 212310054, Prodi Manajemen Informatika. Selanjutnya penyampai materi yaitu Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen perencanaan. Fungsi manajemen perencanaan inilah yang akan kita lakukan pertama. Hal pertama kali sebelum kita melakukan sesuatu, maka semuanya harus direncanakan dengan baik. Bisa dikatakan bahwasannya separuh perjalanan kita itu bisa dilihat kesuksesan atau tidaknya dari proses perencanaan. Jadi, kalau kita sudah merencanakan sesuatu dengan baik, maka insya Allah sudah melalui dari separuh perjalanan kita. Maka planning ini adalah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita selalu perhatikan dengan baik. Jadi planning ini akan menentukan langkah kita ke depan, menentukan estimasi biaya yang akan dikeluarkan, menentukan target yang akan kita capai. Maka fungsi manajemen pada sebelum kita melaksanakan segala sesuatunya harus mulai dari fungsi manajemen perencanaan. Baik, perencanaan atau planning adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Nah, perencanaan tersebut bukan hanya berimajinasi atau inovasi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Namun, perencanaan dapat berupa pilihan dari berbagai macam alternatif. Kita menghadapi bermacam pilihan, maka kita harus menentukan apa yang menjadi rencana kita atau prioritas kita untuk kita lakukan ke depan. Kemudian perencanaan juga bagian dari kebijaksanaan tataran apa yang harus diutamakan. Kemudian perencanaan berupa prosedur atau tahapan dan program atau rencana kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses perencanaan. Proses perencanaan menjadi top proses karena dari sinilah semua akan bermula. Dan kemudian proses tersebut bergulir menjadi sebuah pengorganisasian yang berjalan dengan proses kepemimpinan. Kemudian akan ada feedback melalui pengendalian atau kontrol. Perencanaan tidak hanya dapat berupa imajinasi, namun perencanaan dapat berupa pilihan dari berbagai alternatif, kebijakan, prosedur, dan program atau rencana kerja. Proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. tahapan dalam perencanaan. Identifikasi masalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, selain dari latar belakang dan juga rumusan masalah yang ada. Konsep identifikasi masalah adalah proses yang dan hasil pengenalan masalah atau investasi masalah. Yang kedua, tujuan umum penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Dan untuk tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik, biasanya menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Yang ketiga, proyeksi keadaan di masa yang akan datang. Kondisi atau keadaan yang terjadi
di masa yang akan datang dengan membaca kondisi saat ini berdasarkan model informasi terdiri dari data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Tahapan perencanaan yang keempat adalah pencarian dan penilaian atas berbagai alternatif. Setelah ditentukannya situasi A, maka cara yang tepat untuk menyelesaikannya adalah plan A. Tetapi jika kita dalam situasi B, maka cara yang tepat untuk menyelesaikannya adalah plan B. Setelah semua alternatif-alternatif itu dikumpulkan, maka disusunlah rencana-rencana yang dipilih tadi, dan itu kita masuk ke dalam poin 5. Poin 5 ini adalah penyusunan rencana yang dipilih. Rencana-rencana yang dipilih itu tadi bisa saja menjadi rencana yang baik dalam situasi tertentu. Tetapi kita juga harus siap dengan keadaan yang akan terjadi. Semisalnya ada rencana lain di luar rencana yang telah kita pilih tadi. Dan kita harus lebih siap lagi dalam hal-hal yang sudah kita susun. Saya akan menyampaikan materi perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang logis, rasional, dan yang masuk akal. Kemudian ada perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistis, dapat diaplikasikan dengan sederhana, mudah, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dan juga sederhana. Kemudian ada perencanaan yang baik adalah perencanaan yang sistematis ilmiah, menggunakan bidang lead bank. Jadi ada proses analisa dan juga ada proses pengembangan. Kemudian ada perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersifat objektif, tidak berat sebelah, harus sesuai dengan tujuan utama kita. Objektif ini sangat penting agar tidak terjadi konflik of interest dalam sebuah penyusunan perencanaan. Kemudian ada perencanaan yang baik adalah perencanaan yang fleksibel. Kita akan menghadapi situasi yang tidak menentu, maka dari itu harus dihadapi dengan fleksibilitas rencana yang bisa diaplikasikan pada semua keadaan. Kemudian ada perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bermanfaat. Buat apa kita melakukan rencana bila tidak ada manfaatnya? Jadi goalnya adalah memberikan manfaat. Faktor-faktor dasar perencanaan. Ideologi falsafah dari sebuah lembaga garis besar, apa motivasi, visi misi apa, menjadi hal dasar mendalam dari sebuah perencanaan adalah ideologi falsafah. 2. Sasaran kerja. Organisasi lembaga ini kedepannya membentuk apa dan dikontrol oleh sasaran kerja. 3. Dasar kebijakan. Kebijakan penting menjadi tolak ukur untuk mengordinir solusi yang lebih baik. Kalau 4, data dan metode menjadi sebuah dasar perencanaan, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, kondisi lingkungan terkait sosial, politik, budaya sebagai dasar sebuah perencanaan memberikan kemudahan atau hambatan untuk sosial, politik, dan budaya. Teknik dalam perencanaan menggunakan 3 analisa. Analisa yang pertama adalah SWOT, yang kedua PES, dan yang ketiga adalah STIR. SWOT itu sendiri adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength adalah kekuatan apa yang kita miliki dalam pembuatan rencanaan, kelemahan-kelemahan apa yang ada di dalam perencanaan kita, serta opportunity, peluang-peluang apa yang akan kita dapat setelah membuat perencanaan. Threat sendiri adalah tantangan-tantangan apa yang akan kita dapat setelah membuat perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PES, yaitu Political, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi dalam Ekonomi. PES merupakan sebuah manajemen resiko yang juga merupakan sebuah proses dari desain strategi. Adapun PES merupakan akronim dari Political, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi. Keempat faktor inilah yang akan menjadi hal yang sangat penting agar dianalisis oleh sebuah organisasi. Tujuannya agar mampu menghasilkan bisnis yang lebih baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Political. Apa itu Political? Faktor politik merupakan faktor paling utama yang ada di dalam PES analisis. Faktor ini berkaitan dengan peninjauan terhadap berbagai kebijakan politik yang berpotensi memberikan dampak terhadap bisnis yang akan dijalankan. Salah satu contohnya yaitu meninjau pemerintah, khususnya legalitas hukum, hak cipta, pajak, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kemampuan dari sebuah bisnis yang dijalankan di dalam hal yang mendapatkan keuntungan dan menjadi bisnis yang sukses pada saat beroperasi, baik dalam sebuah daerah maupun negara.
Kemudian yang kedua, economical. Faktor ini berhubungan dengan isu ekonomi, yaitu faktor eksternal yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap sebuah bisnis dalam beroperasi. Beberapa contoh dari faktor ekonomi yang harus diperhatikan antara lain inflasi pertukaran bunga maupun naik turunnya ekonomi pada kelas menengah. Kemudian yang ketiga itu sosial. Adapun faktor sosial yang perlu diperhatikan pada PES analisis yaitu faktor lingkungan makro pada sebuah organisasi yang direncanakan. Salah satu contoh dari faktor sosial yang perlu kita perhatikan yaitu populasi penduduk, distribusi usia, dan berbagai faktor lainnya. Dan yang terakhir, technological. Meskipun berada di posisi terakhir, bukan berarti faktor teknologi bisa Anda abaikan. Faktor teknologi juga dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu, perlu adanya sebuah analisis yang baik agar memberikan hasil yang positif. Kemudian kita akan membahas manfaat dari PES analisis. PES analisis bermanfaat dalam membantu sebuah organisasi maupun perusahaan dalam mengoptimalkan maupun mengetahui kesempatan yang muncul dari pasar pangan berdasarkan kondisi lingkungan yang ada. Dengan begitu, keputusan yang dibuat untuk sekarang dan masa yang akan datang bisa lebih efektif. PES analisis juga merupakan sebuah cara bisnis di dalam memahami perusahaan secara mendalam sehingga bisa membuat sebuah strategi dari sasaran. Bukan itu saja, perusahaan juga lebih siap di dalam menghadapi bahaya maupun ancaman yang mungkin bisa dialami selama menjalankan operasinya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenali PES analisis. Kesimpulannya adalah PES analisis perlu dilakukan sebelum Anda menjalankan sebuah bisnis. Keempat faktor yaitu ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Teknik perencanaan selanjutnya adalah STIR. STIR adalah sosio-kultural, teknologi, ekonomi, ekologi, dan regulatori. Dari materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa sangatlah penting untuk membuat sebuah perencanaan sebelum dan saat menjalankan sebuah usaha. Sehingga kita dapat mengetahui dengan pasti step by step apa saja yang perlu disiapkan dan dijalankan. Sehingga kita dapat mengurangi resiko membuat kesalahan dan dapat memanage waktu dengan baik. Mario Teguh, jika engkau tak menggunakan masa depanmu untuk sukses, untuk apa lagi? Janganlah hidup mengabaikan keharusan untuk menjadi orang yang sehat, orang yang berpengetahuan, yang ahli, dan yang diterima dan dihargai secara luas. Hiduplah untuk masa mudamu yang cemerlang. Jadi mari kita lakukan perencanaan yang baik untuk usaha maupun masa depan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum.